Di antara rimba pegunungan dan kabut pagi yang memeluk lembah-lembah Buntalo, lahirlah seorang putri yang kelak menjadi legenda. Namanya adalah Boki Silagondo, sang mawar yang mekar di puncak negeri, terlahir dari darah ningrat dan diwarisi kecantikan seanggun pagi, kecerdasan setajam kilat yang menyambar di musim penghujan. Anak kebanggaan Buntalo, ia bukan hanya cantik dan anggun, tapi juga bijaksana, tabah, dan berani. Dalam kesunyian malam dan irama bambu yang bergoyang, rakyat menggubah syair tentang kelembutan suaranya dan tatap matanya yang menggetarkan para pemuda dan pembesar negeri-negeri seberang. Namun hidupnya bukan sekadar keindahan. Takdir telah memanggilnya untuk menjadi pengikat dua dunia. Yayu Bangkai, putra sang Raja Agung Mokodoludut dari Kerajaan Bolaang Mongondo, datang bukan hanya untuk menjalin cinta, tapi juga perdamaian. Pernikahan mereka menyatukan dua garis darah bangsawan, lembah dan gunung, aliran sungai dan puncak batu karang. Dari persatuan ini lahirlah Kinalang Damopoli, sang penakluk, dan Mokoapa, leluhur para pejuang, yang meneruskan api dinasti hingga menjadi terang bagi negeri Bolmong selama berabad-abad. Namun legenda Boki Silagondo tidak berhenti di halaman istana. Setelah masa-masa kebangsawanannya, ia dikisahkan mendiami Pulau Tiga Maelang, sebuah pulau kecil di antara sunyi laut dan bisik angin. Di tempat itu ia tak hanya hidup sebagai putri, tapi sebagai guru kehidupan. Di pangkuan alam, ia mengajarkan perempuan-perempuan desa sebuah warisan halus namun dalam, seni menenun kain, atau yang disebut mogabol. Boki Silagondo mengajarkan bahwa setiap helaian benang bukan sekadar anyaman, tapi doa, ketekunan, dan ingatan pada leluhur. Di bawah tangannya, motif-motif menjadi hidup, melukis kisah tanah, langit, dan air. Hingga hari ini, para penenun Mongondo percaya, setiap gerakan tangan mereka masih dibimbing oleh semangat Silagondo yang menenun bukan dengan benang, tapi dengan cinta dan warisan. Namun legenda tak lengkap tanpa cobaan. Boki Silagondo pernah kehilangan sahabat setianya, seekor anjing pemburu bernama Maindoka, yang konon bisa membaca niat jahat dalam hati manusia. Suatu hari, seorang pedagang Spanyol yang mencurigakan datang terpesona oleh anjing itu dan oleh kecantikan Boki. Maindoka dibawa paksa ke kapal, dibayar dengan emas dan janji palsu. Tapi kesetiaan tak bisa dikurung. Maindoka dengan napas tersengal berenang menantang gelombang kembali ke kaki tuannya. Luka-luka di tubuhnya menjadi lambang abadi tentang cinta dan pengabdian. Malam setelah kepulangan Maindoka, kapal Spanyol itu karam tanpa jejak. Rakyat percaya, itu bukan sekadar badai, tapi amarah bumi dan laut yang menjaga Silagondo dan negerinya dari tangan asing. Boki Silagondo bukan sekadar nama dalam silsilah kerajaan. Ia adalah perempuan yang mengikat masa depan dengan kelembutan, bukan kekerasan. Ia adalah jembatan antara darah dan budaya, antara kekuasaan dan kearifan. Namanya hidup dalam bisikan leluhur, dalam motif kain mogabol, dalam nyanyian malam para perempuan desa. Ia bukan pejuang yang menghunus pedang, tapi penenun sejarah yang menjahit Bolmong dengan benang-benang cinta, martabat, dan cahaya. Turaya Ibuntalo Tondoani Linulon, Mokogoli Maelang Mogaboli Modomokol. Dari Buntalo ia berasal, di hati rakyat ia berakar. Menenun di Maelang dan menghidupkan warisan yang nyaris padam.